Era hibah riset di tahun 2025 membawa cukup banyak perubahan besar. Kenapa bisa gitu? Coba kita lihat dulu. Kalau dulu proposal bisa disusun sendiri, sekarang kolaborasi jadi syarat utama. Mulai dari lintas disiplin, antar perguruan tinggi, sampai kolaborasi di tengah lembaga riset nasional. Terus udah? Enggak, berhenti di situ aja. Muncul pertanyaan rekan dosen, kenapa sih kolaborasi ini penting banget? Apa saja kebijakan terbarunya? Bagaimana cara mengelola tim kolaboratif biar proposal kita itu bisa sukses di dunia dan didanai? Nah, menarik nih ya rekan dosen. Tapi sebelum lanjut, bisa dulu nih untuk terus support channel ini dengan subscribe terlebih dahulu dan share ke rekan atau teman sejawat kita sesama dosen, biar saling membantu dalam berbagi informasi dan sharing ilmu lainnya. Kalau sudah diklik dan share, kita lanjut ke poin pertama dulu. Pentingnya kolaborasi tim dalam proposal hibah riset. Rekan dosen, kalau kita lihat nih, banyak sekali rekan kita yang proposal tuh risetnya gagal karena dianggap lemah dari sisi kolaborasi. Lah, kok bisa ya? Pasti belum dikirim, udah dicek dulu kan ya? Tapi di tahun ini kolaborasi ternyata jadi kunci utamanya. Coba perhatikan ini. Peran kolaborasi untuk kualitas dan dampak riset. Kolaborasi ternyata memungkinkan pembagian peran yang jelas. Mulai dari ada yang kuat bagian metodologinya, ada yang fokus analisis data, dan juga ada yang mengurus publikasi. Dari sini udah kelihatan ya, dalam membuat riset lebih komprehensif dan punya peluang lebih besar untuk dipublikasikan di jurnal bereputasi. Manfaat kolaborasi lintas disiplin dan institusi. Dengan lintas disiplin, ternyata riset tak lagi sempit di satu bidang aja nih rekan dosen. Karena dengan lintas perguruan tinggi, bisa banget membuka akses ke laboratorium, data dan jaringan keilmuan yang lebih luas. Misalnya, penelitian energi terbarukan bisa melibatkan teknik, ekonomi, dan sosial humaniora sekaligus. Kebijakan pendanaan hibah riset. Nah, berdasarkan update dari BRIN dan Kemendikbudristek, hibah di tahun ini tuh akan memprioritaskan proposal dengan kolaborasi minimal 2 perguruan tinggi atau melibatkan pusat riset nasional. Tanpa kolaborasi, pastinya proposal akan otomatis tertolak di tahap administrasi. Jadi rekan dosen, soal kolaborasi ini bukan lagi opsional ya, tapi justru tiket masuk ke skema hibah riset. Nah, terus apa saja update terbaru tentang kebijakan pendanaan ini? Update kebijakan dan peraturan hibah riset tahun 2025. Oke, kita udah masuk ke pembahasan bongkar kebijakan dan peraturan hibah riset. Di sini setelah tahu pentingnya kolaborasi, rekan dosen perlu dan wajib banget untuk paham aturan mainnya yang baru supaya proposal kita tuh sesuai dengan kriteria yang ada. Bisa dicek dan perhatikan beberapa hal ini. Mekanisme seleksi dengan kriteria kolaborasi. Seleksi hibah sekarang itu berbasis dari 2 tahap ya rekan dosen. Ada administrasi dan substansi. Nah, di tahap administrasi sendiri, bukti MOU atau MOA antara institusi wajib banget dilampirkan. Di tahap selanjutnya yaitu substansi, penilaian itu sekarang berbasis kualitas riset, potensi dampak dan kekuatan kolaborasi tim. Besaran dana hibah dan durasi penelitian. Di tahun 2025 ini bisa dicek ya rekan dosen bahwa dana hibah maksimal mencapai 250 juta per proposal dengan durasi penelitian kurang lebih 1-2 tahun. Semakin luas skop kolaborasi dari rekan dosen, otomatis bakal semakin besar juga peluang mendapatkan pendanaan penuh. Seru kan? Persyaratan administrasi dan teknis. Selain dokumen proposal, tim wajib banget mendaftarkan anggotanya di sistem BRIN atau Kemendikbudristek, dan perlu diperhatikan banget untuk setiap anggota juga harus memiliki ID Sinta yang aktif, track record publikasi, dan surat pernyataan bersedia berkolaborasi. Sekarang kita udah paham soal aturan main dan apa saja yang diperbarui di hibah riset tahun ini. Terus cara kita mengelola itu kan nggak mudah ya, banyak yang diurus, mulai dari laporan, evaluasi, sampai pengambilan keputusan tim yang harus rapi. Nah, gimana tuh caranya biar fleksibel dan tetap bisa terkondisikan dengan rapi? Optimalisasi peran dan pengelolaan data kolaboratif. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir rekan dosen di pembahasan kali ini. Di dalam tim kolaboratif yang kuat pasti nggak hanya di atas kertas saja ya, tapi wajib banget diatur lewat manajemen. Biar apa sih? Ya pastinya tuh biar rapi, terarah soal pembagian job desk sesuai kriteria masing-masing dan solid terus dari awal sampai akhir penelitian. Bisa coba terapkan nih beberapa tips dari kita. Platform digital untuk monitoring dan pelaporan. Rekan dosen, bisa banget untuk gunain platform kayak Simultapmas, BRIN Research Portal, dan bahkan Google Workspace untuk arsipkan data, laporan kemajuan, dan komunikasi tim. Ini bisa banget untuk memudahkan audit dan evaluasi bersama dari lembaga pendanaan. Strategi laporan kemajuan dan evaluasi berkala. Selanjutnya, rekan dosen bisa banget tentukan PIC untuk tiap bagian riset, biar memudahkan dalam hal pertanggungjawaban dari bagian pekerjaan yang udah dibagi nantinya. Kalau bisa, adakan evaluasi bulanan, bisa lewat daring, biar progres semua anggota tim itu bisa terpantau dan bisa diatasi kalau ada kendala
di lapangan. Transparansi dan pengambilan keputusan. Semua keputusan terkait anggaran, metode riset, atau publikasi harus banget dicatat dan disetujui secara bersama ya rekan dosen. Namanya juga kolaborasi tim, ya semua harus berjalan bersama. Transparansi ini akan meminimalisir dari konflik di akhir nantinya. Dengan pengelolaan data dan tim yang profesional, kolaborasi bukan hanya sukses di proposal aja, tapi juga di hasil riset yang nyata. Jadi kuncinya itu ada 3 hal ya rekan dosen. Kolaborasi tim yang solid, paham aturan main terbaru, dan manajemen riset yang profesional. Dengan itu, semua peluang lolos pendanaan hibah riset di tahun ini akan jauh lebih besar. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas strateginya biar proposal hibah riset kita bisa lolos. Tulis di kolom komentar kalau video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like, dan share ke rekan dosen lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.